Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di PJJ ya untuk pelajaran jarak jauh. Kita hari ini akan membahas mengenai sasis ya. Nah, materi ini kami tujukan untuk kelas 11 TBSM. Materinya adalah PSSM ya, mengenai sasis. Apa sih yang dinamakan sasis gitu ya? Dan apa kegunaannya adanya sasis gitu. Kita akan membahas satu persatu. Di dalam sebuah kendaraan ya, baik motor ataupun mobil, itu pasti ya ada yang namanya sasis. Nah, kalian sudah tidak asing lagi ya untuk sasis. Bukan hanya di kendaraan, manusia pun membutuhkan ada juga yang dinamakan sasis ya, seperti tulang. Nah, sebenarnya secara garis besar sasis itu adalah penompang ya. Jadi penompang baik itu mesin ataupun transmisi dan bobot orang itu sendiri gitu. Nah, rangka sepeda motor ditinjau dari segi struktur atau bentuk. Rangka mempunyai fungsi antara lain harus mampu menempatkan dan menopang mesin, transmisi, suspensi, dan sistem kelistrikan. Nah, yang seperti saya bilang tadi, jadi fungsi utamanya adalah untuk menopang ya. Jadi berat seluruh kendaraan itu ditopang oleh yang namanya sasis. Oleh karena itu sasis sendiri harus terbuat dari material yang kuat ya. Bukan hanya kuat, juga harus tahan terhadap getaran, dan yang lebih penting dia harus ringan ya. Dan perkembangan sasis dari tahun ke tahun itu bagus ya. Jadi yang awalnya dulu dengan baja tempa, terus sekarang pakai profil, dan sekarang juga sudah menggunakan karbon ya, yang sudah terbaru gitu. Baik, kita lanjut. Komponen-komponen lain yang ada dalam sepeda motor. Oleh karena itu rangka sebaiknya kuat dan kaku, tapi juga ringan. Nah, betul ya, seperti tadi kita bilang, jadi harus ringan dia. Kenapa harus ringan sih gitu? Nah, kita bisa ibaratkan suatu kendaraan itu di kita sendiri gitu ya. Jadi manusia sendiri atau kita. Nah, ketika kita mempunyai beban ya, contoh kapasitas kita, kita bisa mengangkut atau membawa beban itu 100 kilo. Nah, tapi dengan rangka ya, dengan rangka yang 100 kilo, kan kita tidak bisa lari ya, dalam artian mungkin kita kuat mengangkat tapi kita larinya kurang. Nah gitu. Jadi dengan sasis yang kuat dan yang paling penting adalah ringan ya, itu bagaimana dengan beban yang 100 kilo tadi tapi bisa dengan kecepatan yang tinggi gitu ya. Jadi disitulah pentingnya sasis. Kenapa? Karena harus pertama mampu menopang seluruh beban ya, baik transmisi, baik mesin, aksesoris, dan pengemudi tersebut gitu kan. Nah, bagaimana agar dia kuat ya, tetap kuat tapi enteng gitu, agar performa yang dikeluarkan oleh tenaga tersebut maksimal gitu ya. Nah, untuk kali ini kita akan coba membahas ya, apa saja sih yang maksudnya apa saja macam-macam dan tipe-tipe rangka. Oke. Tipe yang pertama adalah rangka press ya, rangka press. Nah, frame diproduksi secara massal dari lembaran logam dan ditekan dan dicap ke dalam bentuk. Nah, biasanya struktur tunggal digunakan pada motor-motor yang ini ya, contohnya Honda Super Cup. Nah, itu. Jadi tipe-tipe lama ya. Jadi dia untuk pembuatan sasis tersebut material-materialnya seperti lempengan-lempengan ya. Jadi lempengan-lempengan itu dipres, kemudian dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Nah, dalam hal ini contohnya di Honda Cup ya. Nah, mungkin kalian ada yang lihat, kita lihat di samping ya. Ini tipe bentuknya motor Honda Cup. Nah, di situ kita bisa lihat hampir kalau tipe lama ini dari sasisnya, terus dari bodinya, bagian ini ya, bodi luar itu hampir menggunakan ini ya, plat ya, jadi plat. Jadi kalau tipe-tipe motor dulu itu dia
padat ya. Ini lebih padat, lebih kuat gitu, lebih kokoh ya. Akan tetapi dari segi efisiensi tenaganya dia akan berkurang karena ditopang oleh bobot yang besar gitu. Nah, untuk contohnya. Nah, yang kedua adalah rangka bak tunggal. Nah, bak tunggal. Bak tunggal itu apa sih gitu ya. Nah, mungkin kalian pernah lihat motor-motor klasik ya, seperti Honda CB 450, KTM 200 dan X 2000 ya. Nah, scrambler ya, model-model paling gampang scrambler. Nah, itu. Jadi mesin pada motor terpaut pada sebuah dudukan tunggal dengan tulang belakang tunggal. Single crate atau dudukan tunggal adalah jenis yang paling sederhana dari frame sepeda motor dan terlihat mirip dengan motor dengan tabung. Nah, ya. Jadi untuk rangka bak tunggal ini berarti tipenya seperti di samping ya, kita bisa lihat. Nah, di situ untuk konstruksinya dia simple ya. Jadi dari tangki itu ada satu batang ya, seperti batang pipa. Nah, kemudian ditarik ke bawah untuk membuat dudukan di mesinnya. Jadi mesin itu dibikin seperti kurungan ya di dalam, jadi itu lebih aman ya. Nah, untuk proses ininya ya, dari tabung baja deh ya, material utama dengan tabung baja. Diameter yang lebih kecil di bawah dan diameter yang besar di bagian atas. Nah, jadi tidak full semuanya sama, akan tetapi dengan sesuai dengan keperluan dan karakter mesin tersebut ya. Jadi di bagian atas dibikin besar karena penompang deh ya. Jadi titik tumpunya tuh di bagian atas, makanya dia dibuat profil bagian tabung itu lebih kuat. Nah, sedangkan untuk bagian bawah itu untuk penyangganya sendiri itu lebih kecil ya, gitu ya. Nah, itu digunakan di kendaraan-kendaraan tipe-tipe scrambler ya, dan tipe-tipe skuter matic. Nah, seperti Mio dan sebagainya itu menggunakan tipe ini scrambler. Nah, yang ketiga adalah tipe rak bak semi double half duplex ya. Half duplex itu apa gitu ya? Mesin pada sepeda motor dipegang dalam dudukan ganda dengan tulang belakang dan tunggal dan downtap tunggal. Contoh yang digunakan pada sepeda motor Suzuki GSX 2,5. Ya, tipe yang ketiga ini adalah rangka bak semi double ya. Nah, seperti gambar di samping kita bisa lihat. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini untuk motor-motor GSX Kawasaki ya, KLR 650 sama Yamaha WR 250R. Nah, yang keempat adalah rangka bak double crate lead. Nah, mesin sepeda motor dikaitkan penuh pada dua crate atau dudukan terpisah. Nah, biasanya dengan tulang belakang yang tunggal. Contoh digunakan pada sepeda motor Norton MANX, Suzuki TS50X dan BMW 500 Supercharger. Nah, ini ya. Jadi seperti tipe-tipe gambar di samping ya. Jadi ini untuk keperluan di motor-motor matic juga ya. Jadi posisi mesin itu ditompang oleh dua rangka ya, rangka atas sama rangka bawah, dan itu untuk segi konstruksi itu lebih kuat ya, jadi lebih kokoh. Nah, untuk material yang digunakan dia juga menggunakan tabung ya, besi tabung. Nah, manfaat frame tersebut mungkin lebih toleran pada penggunaan ekstrim off-road ya. Jadi medan-medan off-road itu kan membutuhkan suspensi ataupun rangka yang super kuat, jadi dia dibuat untuk keadaan ekstrim gitu ya. Nah, yang kelima adalah perimeter. Nah, ini ya, perimeter itu seperti apa? Ini gambarnya ada di samping. Nah, rangka perimeter
paling banyak digunakan pada motor sport modern. Nah, untuk Perimeter ini adalah aplikasinya di motor fiction ya biasanya. Di fiction itu ada untuk untuk rangkanya seperti ini. Jadi kalian bisa lihat gambar di samping. Nah, di sini untuk rangka jenis ini sebagai true sport frame. Konsep dasar dari desain rangka Perimeter adalah memperpendek jarak antara stang kemudi dan lengan ayun dengan tujuan agar segala macam efek-efek mekanikan bahan didistribusikan sehingga dapat menambah kekuatan. Nah, jadi dengan desain seperti ini kendaraan akan lebih efisiensi ya. Jadi dari segi getaran mesin dan getaran itu lebih maksimal ya. Jadi lebih teredam ya, lebih bagus ya. Dan frame-frame seperti ini juga sudah digunakan ya untuk motor-motor sport ya, seperti motor GP juga ini sudah dibuat. Nah, dengan ketentuan dia juga menggunakan karbon ya, bukan kalau kita biasa lihat menggunakan aluminium. Ini dia untuk specs, dan ini kan juga untuk kebutuhan sport ya. Jadi dia menggunakan karbon. Nah, kenapa sih menggunakan karbon gitu ya? Nah, untuk karbon itu sendiri, jadi dia materialnya ringan, akan tetapi dia kokoh. Nah, mungkin kalian sering ya melihat berbagai aksesoris yang bermerek karbon. Nah, karbon itu emang dari segi kualitas itu lebih bagus ya dibandingkan material yang lain gitu. Nah, keuntungannya apa sih dengan menggunakan frame ini? Salah satu frame terbaik atau paling sporty, yang paling maju, yang diaplikasikan ke sepeda motor, ini yang paling bagus ya. Jadi terus manfaatnya apa sih? Nah, pada manfaat pada sepeda motor sport memberikan kesan tajam dan memberikan kestabilan dalam pengereman. Nah, jadi dibuat sebagai buat penyetabil ya. Jadi dari sportinya dia kelihatan lebih gahar ya, lebih gahar lah. Terus dari segi pengereman dia lebih stabil karena frame tersebut mencekram hampir ini ya. Jadi bagian engine mesinnya tersebut lebih aman ya, lebih kokoh. Nah, ini ya. Jadi kalian bisa lihat di samping. Nah, frame-frame ini ya yang paling mudah kita jumpai biasanya di motor-motor fiction. Kalian pernah lihat, mungkin kalian ada yang pernah lihat motor fiction ya. Nah, itu ada biasanya kan dia menggunakan istilah delta box ya. Tapi untuk ini ada penyebutannya motor rangka sebagai rangka Perimeter ya. Kalau Perimeter sama delta box itu sebenarnya hampir sama, hanya beda di penyebutannya gitu ya. Baik, sementara untuk masalah sasis kita sudahi sampai sini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.